Jangan buka YouTube Studio terlalu sering kalau kalian ingin sukses di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Saat ini saya syutingnya pagi ya. Selamat datang di channel ini, Nurizal Musarodi. Seperti biasa, saya ingin membagikan cerita pengalaman saya. Saya di sini seorang freelancer. Pekerjaan utama saya adalah full time. Pekerjaan saya 10 jam per hari, kemudian full seminggu, liburnya sehari ya. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya. Kalau teman-teman ingin sukses di YouTube, jangan terlalu sering-sering buka YouTube Studio, terutama kalau teman-teman masih pemula. Kenapa? Gini ya, ini cerita saya ya teman-teman, jujur ini pengalaman saya ulangi lagi, ini adalah pengalaman saya. Jadi mungkin ini bisa relate bagi beberapa orang, terutama bagi teman-teman yang bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan orang yang sudah mempunyai nama di luar YouTube itu sendiri. Jadi gini, kan saya sebagai YouTuber pemula pastinya sering menonton video-video podcast ataupun video monolog dari konten kreator ternama yang sudah lebih dulu terjun di dunia YouTube. Nah, kita akan semangat menerima konten-konten itu, kemudian kita tergerak untuk melakukan sebuah aksi. Akhirnya kita semangat bikin video semacam ini, kita syuting atau kita mengedit konten, intinya kita memproduksi konten, semangat, lalu kita post di YouTube. Tentunya kita setting ke pribadi, mode pribadi terlebih dahulu, kemudian kita edit metadatanya, kita edit judulnya, kita edit tagnya, kita edit deskripsinya, kita membuat thumbnail yang menurut kita cukup menarik, kemudian kita publish, kita set ke publik. Di awalnya kita mendapatkan penonton yang biasanya cukup baik ya, melihat performanya wah cukup baik, oke, dilihat kembali 1 jam, kita cek, 1 jam lagi kita cek, dan ternyata cukup bagus juga. Kemudian kita merasa sepertinya saya cocok nih di YouTube. Akhirnya saya menemukan sesuatu yang unik di YouTube. Nah kemudian selang sehari kita cek lagi, kok nggak nambah nih viewsnya. Kemudian sejam lagi kita cek lagi, kok nggak nambah. Kita cek lagi, kok nggak nambah. Kemudian kita semangat membuat video lagi, mungkin ternyata performanya masih sama. Dan inilah mengapa jangan terlalu sering buka YouTube Studio. Akhirnya kita jadi kepikiran, kita nggak bisa tidur kadang ya. Itulah mengapa kita harus fun-fun aja YouTube ini sebenarnya. Ya dipikir, tetapi bikin fun. Intinya kita harus bikin happy aja. Kemudian kalau kita stres, akhirnya kita kepikiran, sepertinya saya nggak cocok di YouTube. Sepertinya YouTube ini bukan jalan saya ya. Akhirnya kita kepikiran untuk berhenti. Kemudian apa ya yang cocok? Saya nggak cocok jadi YouTuber kecil aja saya nggak bisa buktinya. Mungkin investasi saham kali ya. Bahkan kita kepikiran investasi saham akhirnya, setelah mungkin melihat konten kreator lain yang sukses saat investasi saham. Kita kepikiran yang lain, akhirnya kita cari kegiatan lain, kita lakukan kegiatan itu. Seminggu, 2 minggu kok nggak ada hasil. Kemudian selang 1 bulan, 2 bulan, kita menjumpai konten yang bikin kita semangat untuk bisa memproduksi konten video YouTube kembali. Akhirnya kita ngonten lagi, semangat lagi. Kemudian kita cek YouTube Studio lagi, kok performanya hampir sama. Nah akhirnya kita stuck lagi, kembali di awal-awal tadi. Ini masalahnya teman-teman, kita hanya akan terus bergulir seperti itu. Kita prosesnya menonton video konten orang lain yang menyemangati kita, kemudian kita memproduksi konten, akhirnya kok nggak bagus, menyerah. Kemudian kita menonton video lagi yang menyemangati kita semangat lagi, kemudian menyerah lagi. Ya gitu aja terus, nggak ada juntrungannya, ya segitu aja terus. Jadi teman-teman, YouTube Studio itu fungsinya adalah sebagai bahan
untuk evaluasi. Yang namanya evaluasi itu butuh waktu. Kemudian evaluasi itu membutuhkan bahan yang bisa untuk dievaluasi. Jadi kalau teman-teman videonya masih 1, 2, 3 mau dievaluasi, ya apanya yang mau dievaluasi. Kemudian kalau teman-teman masih upload sekitar 3 hari yang lalu, teman-teman kok sudah evaluasi, ya belum cukup waktu teman-teman. Teman-teman perbanyak dulu videonya, kemudian teman-teman biarkan dulu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan mungkin 1 bulan, baru teman-teman bisa yang namanya evaluasi. Jadi kalau teman-teman masih pemula, sering-sering membuka YouTube, maka potensi teman-teman untuk menyerah itu tinggi sekali. Karena apa? Metrik yang teman-teman lihat di YouTube Studio pastinya tidak akan sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Karena teman-teman terlalu banyak mengkonsumsi video-video konten kreator lain yang sudah lebih tinggi. Mereka memiliki peralatan yang mungkin lebih memadai dari teman-teman. Mereka memiliki kecakapan berbicara, storytelling yang lebih baik dari teman-teman. Akhirnya ya teman-teman menyerah. Kalau teman-teman masih awal, terus berkarya dan terus belajar. Evaluasi itu jangan terlalu sering-sering teman-teman. Jadi perbanyak aja konten dulu. Gini deh, saya mau sedikit memberikan gambaran. Teman-teman misalkan jalan ya, di sebuah jalan ya. Kemudian melihat toko, melihat pertokoan. Kelihatan dari jauh ini barangnya masih sedikit. Kira-kira teman-teman mau mampir atau enggak? Nah, di sampingnya ada toko yang memberikan produk yang lebih banyak nih, lebih bervariasi. Kira-kira teman-teman mau mampir ke toko yang mana? Kira-kira nih teman-teman mau mampir ke toko yang mana? Atau teman-teman nggak mau beli? Ini beda lagi ya ceritanya teman-teman. Beda lagi ceritanya. Ini ceritanya ada 2 toko, yang satu produknya masih 1-2, yang satu produknya sudah lebih banyak. Ya otomatis kita sebagai pembeli, sebagai viewer dalam konteks YouTube ya lebih memilih ke konten yang sudah lebih banyak videonya. YouTube pun seperti itu, algoritma pun seperti itu. Bahkan ya kalau teman-teman jeli, sebelum teman-teman mengajukan monetisasi, di situ sebenarnya sudah tertera. Mengapa sih kok YouTube menetapkan aturan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang? Itu karena diharapkan setelah teman-teman mencapai ini, artinya video yang sudah teman-teman upload ini sudah mencukupi, artinya sudah banyak, artinya opsi yang bisa ditawarkan kepada calon-calon penonton dalam tanda kutip ini lebih banyak. Itu ya teman-teman, intinya jangan terlalu sering buka YouTube Studio kalau kalian masih pemula agar mental teman-teman tidak terganggu. Ya terkecuali kalau teman-teman mentalnya kuat, itu terserah teman-teman. Ini adalah pengalaman saya dan itu berpengaruh sekali bagi saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.